Jadi kalau misal apa namanya, kita jualan sudah mempunyai semuanya, tapi kenapa market itu tidak memilih kita? Itu bisa jadi personal branding kita itu tidak kuat. Kalau misal dokter ya, ada dokter, misal dokter Yusuf ya, Yusuf ngasih obat sakit kepala. Sakit kepala itu apa obatnya? Pak Yusuf bilang, ini obatnya. Pas dibanding dengan saya ngasih obat, percaya mana? Tentu Pak Yusuf kan ya. Itu kenapa? Karena Pak Yusuf itu punya personal brand tentang kedokteran. Jadi lebih expert di bidang kedokteran. Itu. Bagaimana memperbesar personal brand? Jadi kita sebelum kita itu berjualan, kita harus belajar membangun. Kalau personal brandnya kuat, seperti contoh Agnes Monica, seperti artis-artis yang lain itu ya, kan kalau umpamanya followernya itu kan gampang kan, cari pendapatan itu gampang. Karena apa? Meskipun dia tidak jualan kayak Agnes yang nggak jualan wis, itu tetap dapat penghasilan, biaya endorse, biaya iklan kan gitu kan. Karena apa? Dia punya personal branding yang sudah kuat. Personal branding ini penting untuk membuat kita seperti yang saya katakan tadi, agar kita mengefisiensikan waktu dan tenaga kita. Jadi jualan tanpa personal branding itu berat ya. Misal contoh saja, kalau kita melihat beli kopi di warung itu kan harganya ya 2.000, 3.000 ya. Tapi kalau kopi itu dikemas dengan personal branding, value akan jadi seperti Starbucks, bisa dijual sekitar 50.000. Itulah kuatnya personal branding. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa untuk membangun personal branding? Sepertinya ini sudah dijelaskan di materi kepemimpinan ya. Jadi Mas Hasan kemarin sudah menjelaskan bahwa pemimpin yang dicintai masyarakat itu yang berwibawa kan ya. Tapi belum dijelaskan apakah kita bisa jadi berwibawa kan gitu kan? Belum dijelaskan kan. Nah, di sini saya akan jelaskan berdasarkan ini ada yang namanya Dr. Robert Cialdini. Dia itu meneliti kenapa orang itu bisa terpengaruh atau bisa menurut pada seseorang. Jadi kalau orang itu berkata A, orang itu percaya langsung. Itu namanya kita sudah berwibawa gitu. Kenapa orang percaya? Jadi diteliti oleh Dr. Robert Cialdini ini selama 14 tahun. Kalau kita nggak mungkin yang meneliti sampai segitunya ya. Kalau kita ngikut aja lah. Jadi untuk bisa membuat personal brand kita itu naik, sebenarnya ada 6 faktor yang harus kita lakukan sebelum kita berjualan. Bagaimana agar kita bisa berwibawa, maksudnya punya personal brand yang kuat? Yang pertama itu reciprocity, sering berbagi. Ini banyak kesalahan, banyak kesalahan yang dilakukan ketika kita buat grup ya. Kita moro-moro nyulik gitu loh. Masukan itu nggak boleh sebenarnya. Kalau dalam hukum marketing itu haram ya. Itu haram, nggak boleh. Jadi orang yang masuk grup WA kita, orang yang masuk grup channel kita atau subscribe kita, itu benar-benar murni dari hati mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh, ayo silakan subscribe, itu tidak boleh. Sebenarnya seperti itu. Jadi termasuk masuk ke grup. Bagaimana agar mereka itu bisa masuk ke grup? Kita harus berbagi. Kita harus buat grup kita itu menarik. Ada sharingnya. Jadi semuanya misal kita sering sharing ya. Kita itu kan orang tertarik. Kalau misal grup kita itu menarik ya, ada isinya orang-orang yang sering sharing tentang bisnis apa. Berarti orang-orang yang suka bisnis biasanya akan subscribe secara otomatis. Semakin kita banyak sharing di YouTube kita atau dimanapun ya, di grup atau apa, itu orang akan dengan senang hati gabung ke grup kita, seperti itu. Makanya penting, seperti yang kita tahu kalau Mary Riana itu kan nggak jualan kan, seperti Mario Teguh kan nggak jualan kan, dia hanya sharing-sharing saja kan, tapi kenapa kok dia punya penghasilan? Ya itu, dia membangun personal branding. Kalau di kehidupan nyata kita itu seperti ya ini, berbagi informasi, memberikan pujian. Kalau umpamanya kita berdagang, kita sering muji customer kita, kemudian kita nerima curhatan. Intinya kita menabung emosi ya.
Jadi kalau kita itu bekerja sebenarnya bukan uang saja ya. Kita itu harus bisa nabung emosi ke pelanggan-pelanggan kita. Kalau aku dulu buka counter pernah di Sidoarjo itu orang itu harus duduk dulu sebelum beli, jangan berdiri, silakan duduk, utarakan masalahnya, jangan langsung wah saya beli ini, jangan, duduk dulu. Jadi buat mereka itu seperti ingin balas budi seperti itu. Nah, semakin kita memberikan servis yang membuat mereka itu tidak enak gitu ya, nah itu closingnya itu lebih besar daripada kita mas beli ini mas produknya langsung kita kasih, itu closingnya tingkat rate-nya itu kurang. Kalau misal kita sudah terima curhatan, itu kemungkinan besar mereka akan kembali lagi. Seperti itu. Jadi reciprocity ya. Kita seperti aku minta tolong ke Ferry kemarin, karena kita sering berbagi gitu. Jadi misal aku minta tolong ke dia itu tidak sungkan menolong kita gitu. Jadi kalau di Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah dulu baru minta tolong. Jangan minta tolong tapi tak pernah ibadah kan gitu. Jadi kita harus beri informasi, beri sesuatu dulu ke orang, baru kita minta sesuatu ke orang. Seperti itu. Kemudian social proof, bukti sosial. Bukti sosial ini adalah seperti testimoni gitu ya. Kenapa testimoni itu penting? Jadi gini, saya lupa datanya. Jadi salesman ya itu adalah termasuk kategori orang yang tidak dipercaya. Dan profesi yang paling dipercaya itu adalah pertama itu dokter. Kemudian di urutan terakhir itu ada datanya. Lupa taruh di mana wis ya. Itu salesman itu adalah profesi yang paling tidak dipercaya. Kan seperti yang kita tahu kalau meskipun orang salesman itu ngomongnya manis ya, kita semakin tidak percaya kan. Beda kalau dokter ngasih obat ini, kita bisa langsung terima tanpa komplain. Misal ini obatnya ini mas ya, udah mau, udah percaya, masa gitu kan? Pasti kita terima. Nah, bagaimana agar kita itu bisa dipercaya? Kita harus jadi seperti dokter. Dokter itu apa? Ahli kan? Kita harus jadi ahli dalam bidang kita. Seperti itu. Kemudian dan sampai ya misal kita punya pelanggan, sampai pelanggan kita itu memberi kesaksian bahwa pelayanan kita itu baik. Jadi istilahnya kalau kita itu sudah memberi pelayanan baik, biasanya kan si pembeli kan ngomong ke tetangganya. Itu jauh lebih dipercaya daripada kita yang ngomong. Jadi jangan kalau dilarang bilang kita itu bagus apa dilarang. Kalau bisa pelanggan-pelanggan kita yang bilang gitu loh. Kemudian social proof itu bukti sosial seperti memberitahu jumlah pengguna, testimoni kalau kalau di sehari-hari kita itu seperti itu, testimoni, kemudian label terlaris dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu komitmen. Ini yang biasa saya lakukan ya ketika saya jualan produk mahal. Saya akan membuat seseorang tuh melakukan sesuatu meskipun itu kecil. Kalau misal kita toko offline itu kita jual produk murah dulu sebelum kita jualan produk mahal. Seperti properti ya. Kalau misal Mas Ferry jualan properti, yang pertama yang Mas Ferry lakukan itu buatlah sesuatu hal kecil yang membuat orang itu melakukan. Misal jualan misal bayarin kamu makan dan sebagainya, atau beli produk yang murah dulu. Kalau misal kita punya toko gamis ya, kita jangan langsung jualan gamisnya, kita jualan yang murah, misal jilbabnya. Ketika mereka sudah puas dengan barang yang kecil, kita bisa menawarkan barang yang besar. Itu seperti itu.
Kalau saya pribadi itu, sebentar ya. Nah ini ya. Oh, ini jualan Nah ini. Nah seperti ini ya. Ciri-ciri saya sharing bagaimana seperti ini. Jadi saya menemukan foto-foto yang bisa dibuat media marketing ya. Kemudian saya post di akun Facebook saya. Namun situs yang nyediakan model Asia gratis. Bisa untuk bahan promosi untuk website, blog dan lain-lain. Kerennya ini gratis. Mau tahu infonya? Kenapa kok saya nggak langsung ngasih linknya? Saya ingin mereka itu melakukan sesuatu. Nah, mau tahu infonya? Nah, mereka akhirnya komen kan? Sampai 206 komen. Nah, enaknya lagi kalau misal orang itu sudah melakukan sesuatu, maka nanti kita bisa menawarkan produk berbayarnya. Nah, jual ini akhirnya aku. Setelah mereka itu sudah ngetik mau misal di sini mau ya. Info. Berarti mereka sudah penasaran dengan apa yang kita berikan. Informasinya kita arahkan ke grup kita. Jadi grup kita itu tertarget banget. Jadi orang-orang yang benar-benar suka dengan media promosi gratis seperti ini. Akhirnya setelah mereka masuk, saya tawarin produk berbayar seperti ini. Nah, seperti ini. Closing ya pasti closing. Ya pasti closing. Mudah kan sebenarnya? Gitu. Jadi buat orang tuh melakukan sesuatu dulu, baru kita menawarkan sesuatu yang besar. Jadi berkomitmen dengan hal-hal yang kecil dulu. Misal kita rapat ya, bagaimana? Kompak. Orang harus bilang kompak. Kompak, baru kita beri perintah yang lebih besar lagi. Kalau dia belum bilang kompak, ya jangan beri perintah dulu. Gitu. Seperti itu. Komitmen. Kemudian liking, kesukaan. Mereka akan cenderung suka melakukan sesuatu jika mereka suka dengan kita. Makanya jadi penjual yang menyenangkan. Jadi kesamaan kondisi ya, seperti yang kita tahu Presiden Joko Widodo ketika nyalon ya, dia itu kan membaur dengan rakyat ya. Nah, itu samanya menyamakan diri dengan orang. Jadi kalau umpamanya ada orang beli, dia itu duduk, kita jangan berdiri, kita harus sama-sama duduk juga, gitu. Jadi suruh duduk dulu, baru kita ngasih perintah. Jangan misal seorang pejabat kalau ingin dipilih ya harus menyamakan diri dengan rakyat, makan di warung seperti itu ya, harus berbaur seperti itu. Nah, itu teknik persuasi. Kemudian ini scarcity, langka. Kebanyakan ini biasanya pernah ditanyakan teman saya ya, yang bisa buat akrilik itu, Mas Ap ya, Mas kenapa produk saya sudah nggak laku gitu ya, sudah nggak ada yang karena kamu tidak menerapkan kelangkaan. Jadi kamu jual terus itu produk itu, akhirnya orang bosan. Misal ini saya akan buat misal hanya seminggu saja, buka promo hanya seminggu saja, barang cuma 2 saja, misal seperti itu. Kalau barang ready terus, ini ready, orang tuh akan menunda. Yang ready, paling ready akan menunda terus untuk mau beli. Makanya dibatasi. Promo ini hanya sampai 21 Januari gitu misalnya. Itu. Kemudian yang ketiga, otoritas. Seperti yang kita tahu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kita harus ahli dalam bidang tertentu sehingga kita itu dianggap ahli gitu. Kalau misal digital marketing, ya saya harus paham luar dalam tentang digital marketing, baru orang itu percaya. Kalau misal penjual komputer ya misal harus mengerti tentang luar dalam tentang komputer. Jadi orang tanya, Mas ini rusaknya apa? Oh ini Mas rusaknya tentang ini, dijelaskan dengan detail. Orang itu akan jauh lebih percaya ketimbang ngecek komputer Mas. Paling biayaan sekian. Kan orang derma, tapi kalau dijelaskan sampai detail karena ini, orang, iya berapa kan sih biasanya?
Karena saya juga pernah tukang servis juga gitu. Biasanya saya seperti itu. Kalau di online itu biasanya kutipan toko. Nah, kutipan toko. Biasanya kalau saya bicara misal tentang sesuatu itu ini biasanya dari sini, dari toko Ibu Santosa apa gitu. Seperti itu. Pelatihan bersertifikat dan tunjukkan prestasi. Nah, ini salah satu yang saya lakukan di akun Facebook saya untuk membuat saya itu berautoriti adalah saya tunjukkan prestasi saya. Misal leaderboard ya, penjualan terbanyak. Saya ada di posisi ini berapa ini? Kemudian ada di posisi 2. Ada di posisi 6. Ada di posisi 3. Jadi tunjukkan prestasi kita di sosial media, gak apa-apa. Misal mamanya terjadi penjualan, bukti struknya dipampang di sosial media, gak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita itu dipercaya, sudah melakukan transaksi seperti itu. Itu authority. Baik ya, sampai di situ udah selesai. Mungkin ini terlalu panjang kayak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu ya sebelum saya menginjak ke bisnis otomatisasi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kan kita bicara mindset tadi kan, bukan tekniknya sih. Kalau saya sih lebih